Shalom semuanya, selamat datang di ibadah pemuda GSY Tesalonika. Selamat datang bagi para jemaat yang sudah setia hadir di ibadah ini. Dan untuk para teman-teman yang baru pertama kali menghadiri ibadah ini, welcome. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan langsung aja kita masuk ke ibadah ini. Mari kita membuka ibadah ini dengan bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu ya Bapa. Sekarang ya Bapak, kami ingin menghadiri hadirat-Mu ya Bapak, kami ingin masuk ke hadirat-Mu ya Bapak lebih dalam, karena kami tahu ya Bapak bahwa hadirat-Mu dan anugerah-Mu selalu baru ya Bapak, dan selalu segar ya Bapak bagi tubuh dan jiwa kami ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dan kasih karunia-Mu yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas penolongan-Mu ya Bapak, dan topangan-Mu ya Bapak yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami ya Bapak. Inilah kami ya Bapak, inilah hidup kami, hati kami dan jiwa kami ya Bapak. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita masuk ke lagu yang pertama.
stop, never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't see you working, you never stop, never stop working. You never stop, never stop working. Even when I don't see you working, even when I don't see you working, you never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Promise me, hide in the darkness, find out that is who you are. Willing to work. Promise me, hide in the darkness, find out that is who you are. Yes, Lord. Salam, selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah pemuda GSJ Tesalonika. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini bersyukur dan berterima kasih atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Pertolongan demi pertolongan Tuhan kami boleh rasakan dari waktu ke waktu. Hingga saat ini Tuhan kami bersama-sama berkumpul dari segala penjuru di kota Batam, bahkan mungkin di berbagai tempat Tuhan. Bersama-sama mengikuti ibadah live streaming. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami. Teristimewa ketika firman Tuhan ini disampaikan. Roh Kudus yang akan berbicara kepada tiap-tiap kami. Menjelaskan lebih dalam, lebih jauh di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu. Dan Engkau tolong kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dalam kesempatan ini. Supaya setiap firman Tuhan boleh mengambil bagian dan tempat dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, salam Bapak saudara-saudaraku yang kekasih. Dalam kesempatan saat ini saya akan menyampaikan satu tema atau judul, yaitu Jadilah Teladan. Nah, saya pilih topik ini karena inilah yang saya rasa Tuhan taruh di dalam hati saya dan saya ingin bagikan kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini. Kita tidak akan berlama-lama, kita akan segera membaca ayat firman Tuhan menjadi inti daripada perenungan kita saat ini. Yang terambil di dalam 1 Timotius, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melihat latar belakang daripada penulisan surat kepada Timotius oleh Paulus, maka kita akan menemukan di sana maksud dan tujuan daripada Paulus menuliskan surat ini, yaitu untuk membesarkan hati dan meneguhkan Timotius untuk menerima tugas berat yang dilimpahkan kepadanya. Timotius bertobat pada usia kurang lebih 15 tahun. Ya, mungkin di antara rekan-rekan pemuda ada yang usia seperti ini. Jadi Timotius masih sangat muda ketika Paulus
mengunjungi kota asalnya, yaitu Listra. 7 tahun kemudian, ia ikut pelayanan penginjilan daripada Rasul Paulus. Dan terjadilah hubungan persahabatan yang begitu erat antara Paulus dan Timotius yang masih muda. Yang saat itu kira-kira Paulus sudah berumur 70 tahun. Jadi Timotius yang usianya masih muda melayani bersama dengan Paulus yang sudah usia 70. Jadi perbedaan yang sangat jauh. Dan Paulus merasa perlu untuk memberikan nasihat ini kepada Timotius, sehingga Timotius ketika dia melayani, dia akan penuh dengan rasa percaya diri. Karena apa? Karena dia tahu bahwa kehidupannya atau pribadinya telah dibekali oleh nasihat-nasihat daripada Paulus. Jadi pertemuan Paulus dengan Timotius dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 2 sampai 3. Kemudian pada tahun 53 sampai 56, Timotius tinggal bersama dengan Paulus di Efesus. Dan dari sana kemudian dia diutus ke Makedonia. Lalu kemudian ke Korintus. Timotius juga pernah bersama Paulus di Makedonia. Lalu di Korintus kembali lagi. Paulus menulis suratnya kepada Timotius ini dari Korintus untuk memberikan dorongan kepadanya dan beberapa nasihat. Dan inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Bagaimana Paulus ingin melihat anak rohaninya memegang tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi generasi penerus daripada gereja ini, saudara-saudara juga sedang diperlengkapi, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Jadi jangan merasa, aduh saya masih terlalu muda. Ya, lihat sendiri bagaimana Timotius yang mulai masuk terlibat dalam pelayanan pada usia 15 tahun. Kemudian dia bisa melayani bersama-sama dengan Paulus yang sudah usia 70. Tetapi rasa percaya diri ketika dia tahu bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan ini, dia ambil. Kemudian dia menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan. Paulus berkeinginan supaya segala hal di dalam diri Timotius bisa memberikan teladan kepada jemaat yang diharapkan kemudian kepemimpinannya menjadi satu kepemimpinan yang berhasil. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, di dalam pembacaan kita tadi dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 ini, dikatakan di sana, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, di dalam bahasa aslinya dipakai kata phoneo yang artinya memandang rendah. Nah, kata ini dalam bentuk datifnya artinya menghina, mencemooh atau meremehkan. Jadi kalau secara artinya dikatakan jangan seorang pun menghina masa mudamu. Artinya jangan, kan dia masih muda. Jadi jangan kita anggap karena mungkin dia masih muda kemudian pemberitaannya kita pun ikut menyepelekan. Tetapi justru anak-anak muda bisa dipakai oleh Tuhan. Masalah umur jangan sampai menjadi kendala bagi Timotius, juga bagi kita, untuk menjadi pemimpin
yang memiliki integritas yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Paulus mendorong Timotius sebagai pemimpin muda agar berani mengambil tanggung jawab sebagai seorang pemimpin muda yang bisa memberikan teladan yang baik, teladan yang dapat dicontoh oleh orang-orang lain. Nah, saudara-saudara, Raja Daud dalam sebuah mazmurnya dia pernah berkata seperti ini. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Daud bersyukur dengan anak-anak muda, anak-anak yang tumbuh berkembang dengan memiliki integritas yang baik, akan menjadi pemimpin-pemimpin yang memberikan teladan hidup yang takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda, saat ini engkau masuk dalam sebuah pelayanan. Engkau dipercayakan sebagai bagian dari pelayanan tim altar. Sebagai contoh, yang memimpin pujian, singer, bermain musik. Dan kalau kita amati, kita lihat dari hasil pelayanan atau rekaman daripada pelayanan selama masa pandemi ini, saya lihat kreativitas daripada anak-anak muda ini berkembang. Ya, menunjukkan bahwa ada satu keinginan, ada satu kerinduan dari teman-teman pemuda untuk maju. Ingin menjangkau, mencari jiwa bagi Tuhan. Memenangkan anak-anak muda yang lain. Dengan apa? Dengan keteladanan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang Paulus ingin tanamkan dalam diri daripada Timotius. Yang juga oleh pemazmur katakan supaya anak-anak lelaki seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar waktu mudanya. Artinya bahwa kita tidak hanya sebagai anak-anak muda yang hanya sebagai yang ikut-ikutan saja, tetapi kita menjadi anak-anak muda yang bergerak, ingin maju, ingin berkembang, ingin menjadi teladan. Untuk apa? Supaya ada orang-orang, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, boleh kita bawa kepada Tuhan. Dari mana mereka lihat? Yaitu dari keteladanan kita itu sendiri. Jadi, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Apa sih keteladanan itu? Apa sih teladan itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Baik tentang perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Atau dalam keteladanan, artinya hal yang dapat ditiru atau dicontoh. Ya, teladan dan keteladanan. Ya, keteladanan Timotius supaya jadi teladan. Keteladanan itu dia dapat dari Rasul Paulus. Dan inilah yang Tuhan mau. Ya, jadi teladankan keteladanan ini sesuatu yang berjalan ya bersama. Nah, apa sih keteladanan itu? Ya. Atau teladan yang kita sedang bahas saat ini. Dalam bahasa Yunaninya dipakai kata tupos. Ya. Yang artinya contoh, teladan, model. Ya. Jadi saudara menjadi contoh, menjadi teladan atau menjadi model bagi teman-teman kita.
bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Seorang penulis, Yohanes BM, menjelaskan atau mendefinisikan kata keteladanan. Dia katakan keteladanan adalah hasil karakter yang telah dibaharui oleh Roh Kudus melalui karya penebusan Kristus. Sikap keteladanan merupakan wujud kelahiran baru dari perjumpaan, pengenalan, dan penebusan di dalam Kristus. Jadi keteladanan itu hasil dari karakter yang telah dibaharui oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya terima Yesus, Roh Kudus diam di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menginginkan yang lebih lagi, bukan hanya sekedar Roh Kudus berdiam di dalam kehidupan kita, tetapi Roh Kudus menggerakkan kita, memakai kita untuk satu tugas pelayanan yang memang Tuhan sedang percayakan. Nah, kenapa di Kisah Para Rasul pasal 1 dan pasal 2 itu menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan Yesus melarang mereka, murid-muridnya, untuk meninggalkan Yerusalem pada saat itu. Kenapa? Dia katakan supaya kamu menerima Roh Kudus. Seperti yang pernah dia katakan di dalam Injil Yohanes. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, tapi aku akan mengutus seorang penolong yang lain. Dan dalam pasal 2 kita baca di sana bagaimana pada hari Pentakosta Roh Kudus turun di antara murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dengan dengan karunia-karunia bahasa lidah, seperti yang diberikan kepada tiap-tiap mereka. Nah, saudara-saudara, keteladanan itu adalah hasil dari pembaharuan oleh Roh Kudus di dalam diri seseorang dan wujud daripada kelahiran baru, yaitu perjumpaan. Jadi jangan hanya sekedar cukup saya jadi anggota pemuda, tetapi kita harus sampai kepada pengalaman pribadi, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan betul Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merasakan, kita akan begitu menghargai karya Kristus di kayu salib, bahwa pengorbanannya memimpin saya untuk lebih mengenal Dia. Menjadi teladan dalam keteladanan, yaitu bahwa di dalam keteladanan seseorang memiliki integritas yang teruji. Upaya untuk mengembangkan kemampuan dan mampu menginspirasi banyak orang. Menjadi teladan dalam keteladanan. Nah, ini yang Paulus sedang seberangkan kepada Timotius. Dia ingin Paulus menjadi teladan melalui keteladanan yang dia lihat dalam diri Paulus, yang juga dia harus lakukan dalam kehidupannya sebagai seorang yang masih muda. Tentunya memerlukan proses untuk bisa menjadi teladan dan membawa orang itu dalam keteladanan hidup sehari-harinya. Nah, prosesnya bagaimana? Keteladanan hanya terjadi
apabila setiap orang hidup dalam anugerah Allah. Setiap orang hidup dalam anugerah Allah dan berdamai dengan Allah. Ini langkah-langkahnya ya. Jadi perhatikan baik-baik. Keteladanan itu terjadi apabila setiap orang, saudara dan saya, hidup dalam anugerah Allah dan berdamai dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Orang-orang yang gagal menjadi teladan karena mereka tidak hidup di dalam anugerah Allah. Artinya mau jalan sendiri, tidak menghargai karya Allah, pemberian Allah yang cuma-cuma, yaitu keselamatan itu. Jadi kita perlu menghargai anugerah Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Artinya apa? Jangan kita menjadi pemuda asal-asalan gitu ya. Asal datang beribadah, asal ikut ibadah live streaming. Tetapi harus lebih daripada itu. Saya beribadah kepada Tuhan karena saya ingin menunjukkan keteladanan mulai dari diri saya. Yang akan membentuk saya untuk menjadi orang yang bisa meneladani banyak orang. Ya. Itulah sebabnya Paulus katakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Nah, saudara, apa yang menjadi harapan Paulus dari pesannya ini? Menjadi teladan dalam hal apa? Ya, dalam pembacaan kita tadi jelas di sana dengan cukup panjang lebar, Paulus memberikan kita beberapa hal yang harus menjadi teladan, ya, atau yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, yaitu menjadi teladan dalam hal perkataan. Yang kedua, dalam tingkah laku. Ketiga, menjadi teladan dalam kasih. Keempat, menjadi teladan dalam kesetiaan. Dan yang kelima, yaitu teladan dalam kesucian. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan bahas kelima-limanya ini, tetapi satu saja, yaitu menjadi teladan dalam perkataan. Nasihat Paulus kepada Timotius, supaya apa? Timotius menjadi teladan dalam perkataannya. Paulus mau katakan, hindari segala perkataan yang membuat kecewa. Hindari segala perkataan yang membuat orang dendam dengan kita. Hindari perkataan yang membawa dengki, kebencian, sakit hati, sombong, congkak, dan angkuh. Hindari semuanya itu. Kalau kau mau menjadi orang yang memiliki teladan dalam perkataan, hindari semuanya ini. Apa itu tadi? Hindari membuat orang kecewa karena perkataan kita. Hindari orang menjadi dendam karena perkataan kita. Jangan buat orang jadi dengki kepada kita karena perkataan kita yang mungkin terlalu tajam, terlalu menyakitkan. Yang membuat orang sakit hati, sombong, menjadi sombong, congkak, dan angkuh. Nah, ini kenapa saya katakan, nasihat ini juga datang buat saya secara pribadi. Dan dalam pengalaman pelayanan saya lalui semua. Artinya menjadi pelajaran juga. Nasihat yang juga saya
sudah alami dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus bisa mengawasi diri saya sendiri dalam hal perkataan ini. Ya, semakin kita dewasa secara rohani, kita akan mulai tahu, oh ini tidak bagus kalau saya pakai kata-kata seperti ini. Artinya nasihat yang baik untuk kita bisa menjadi teladan dalam perkataan kita. Yang kedua, nasihat Paulus kepada Timotius yaitu agar Timotius menjauhkan perkataan yang dapat menimbulkan perbantahan. Suka membantah. Ya, kalau dikatakan begini, dibantah dia. Merasa lebih tahu, lebih hebat. Nah, Paulus menasihati Timotius, jangan kau karena masih muda, kemudian kau merasa, kan saya tahu, jadi jangan, ya, jangan sampai kita dalam pelayanan perkataan kita menimbulkan perbantahan dengan satu dengan yang lain. Oleh karena perbantahan kita, akhirnya teman kita tidak mau lagi datang ke gereja. Karena apa? Usulnya perkataan kita selalu membantah dia. Oh, tidak seperti itu. Ya. Khususnya dalam usulan-usulan atau hal-hal apa dalam sebuah pelayanan. Ya, seringkali terjadi ini. Perselisihan. Terjadi selisih dalam pelayanan. Paulus katakan, Timotius, jadilah teladan dalam perkataanmu. Jangan sampai perkataanmu menimbulkan perselisihan di antara kalian. Di dalam rekan-rekanmu sepelayanan. Atau di dalam teman-teman sebagai seorang pemuda Gereja Tesalonika. Jangan ada terjadi perselisihan di antara kalian. Apalagi jangan sampai bertengkar yang menimbulkan permusuhan satu dengan yang lain. Nah, ini nasihat Paulus kepada Timotius yang masih muda dalam pelayanan. Saudara-saudara juga mengalami mungkin dalam pelayanan yang terlibat dalam pelayanan pemuda. Seringkali kita berselisih pendapat. Timbul perbantahan di sana. Tetapi nasihat ini kiranya menolong saudara untuk masuk dalam pelayanan. Supaya tidak ada kata-kata yang kemudian membuat teman kita, rekan pelayanan kita, mundur karena perkataan kita. Yang ketiga, nasihat Paulus dalam hal perkataan, yaitu supaya Timotius tidak memakai kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya atau lidah dan bibirnya. Dalam Efesus pasal 4 ayat 29 firman Tuhan berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlunya, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayo, siapa di antara kita yang masih suka mengeluarkan kata-kata kotor kepada temannya? Ya, mungkin sebagai guyonan atau sebagai kata tren kita anggap sebagai gitu ya. Tetapi mungkin ada orang yang ketika kita katakan dia kata kotor, ya katakan saja nama binatang, dia mungkin akan tersinggung sehingga kita tidak menjadi teladan yang baik bagi orang tersebut. Nah, nasihat ini yang datang kepada Timotius, yang juga datang kepada kita, pemuda-pemudi yang ada di Gereja Tesalonika. Bahkan mungkin saudara-saudara yang mengikuti siaran live streaming ini. Nasihat firman Tuhan ini datang kepada kita. Apakah selama ini kata-kata kita bisa
membangun orang atau meruntuhkan orang? Apakah dalam minggu ini kata-kata kita membangun orang lain atau meruntuhkan orang? Ini yang menjadi perenungan dalam kesempatan ini bagi kita sekalian. Coba engkau mulai renungkan dan pikirkan. Ya Tuhan, tolong saya. Minggu ini memang saya ada selisih dengan si A dan si B dalam perkataan saya. Saya ingin menjadi teladan bagi dia. Tolong saya Tuhan untuk bisa berdamai, minta maaf paling tidak dengan dia. Itulah langkah awal yang bisa engkau lakukan. Betapa sangat penting kata-kata yang kita ucapkan setiap hari bagi teman-teman kita, sahabat kita, atau siapa saja. Kalau kita mau melihat orang dewasa dan tidak dewasa secara rohani, mari kita lihat dari kata-kata yang dia ucapkan dalam hidupnya sehari-hari. Apakah itu membangun atau meruntuhkan? Ya. Apakah kata-kata itu menyemangati orang itu atau membuat dia lemah? Ini harus kita renungkan hari ini. Sudahkah perkataan kita menjadi teladan bagi sesama? Kiranya Tuhan menolong kita sekalian dalam kesempatan ini. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini ditolong oleh Tuhan untuk melatih menjadi teladan dalam hal perkataan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Terima kasih Engkau sudah nasihati kami untuk menjadi teladan melalui perkataan kami. Apakah itu membangun atau meruntuhkan teman kami, menyemangati atau melemahkan dia. Tuhan tolong kami supaya kami bisa menjadi teladan yang seperti Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menghadiri di ibadah ini. Semoga kalian semua terberkati oleh ibadah kali ini. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.